Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, aku Atika Salmanur Ariski, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Gimana nih kabar kalian semua? Pastinya sehat dong, apalagi harus selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Di video kali ini aku ingin mempresentasikan tentang apa itu public speaking, apa saja sih poin penting dalam public speaking, dan apa yang dipelajari dalam mata kuliah public speaking. So, stay tune ya guys. Yang pertama yaitu mengapa public speaking ini penting untuk mahasiswa. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa ini perlu untuk diperhatikan karena ini merupakan suatu kebutuhan bagi mahasiswa dalam mengenyam pendidikan, apalagi untuk kesiapan di dunia kerja nantinya. Kadang mahasiswa seringkali dimintai untuk presentasi, mengerjakan tugas, atau terjun di masyarakat saat KKN. Dan ini skill public speaking sangat penting untuk dimiliki bagi mahasiswa. Selain itu, skill public speaking ini penting karena dapat memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi mahasiswa. Apa saja sih keuntungan dan manfaatnya? Manfaat dan keuntungan yang pertama yaitu sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sebagai seorang mahasiswa, kepercayaan diri adalah suatu tonggak utama untuk menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan juga berani. Hal ini berkaitan dengan public speaking. Mungkin ada ya mahasiswa yang tidak percaya diri ketika berbicara di hadapan publik atau di hadapan banyak orang nih. Dengan melatih skill public speaking untuk mahasiswa ini dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri, sehingga dengan adanya peningkatan kepercayaan diri tersebut sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan sesuatu yang lebih maksimal dan lebih berani untuk tampil dan juga show up di hadapan publik. Yang kedua yaitu melatih diri untuk berekspresi secara positif dan layak di hadapan publik. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih diri untuk berekspresi dengan baik. Terkadang beberapa mahasiswa merasa malu dan juga minder dalam mengekspresikan dirinya. Alasannya tak lain adalah ada ketakutan apakah ekspresi tersebut dapat diterima oleh audiensnya atau tidak. Dengan mempunyai skill public speaking dan juga kepercayaan diri yang sudah terbangun, hal ini ternyata dapat membuat melatih diri untuk mengekspresikan diri sendiri nih. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan juga value yang dimiliki. Sebagai seorang mahasiswa memiliki kualitas dan juga value dalam dirinya, ini adalah suatu hal yang penting. Public speaking bukan hanya tentang persoalan presentasi, berpendapat di depan banyak orang, atau berbicara di depan banyak orang. Namun juga bagaimana ketika berbicara atau berkomunikasi satu sama lain dengan orang lain. Dalam hal ini, ketika memiliki skill public speaking yang baik, komunikan atau orang lain akan menilai diri kita dari segi cara kita berpublic speaking. Dalam hal ini pastinya akan meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Selanjutnya, profesi apa saja yang membutuhkan skill public speaking yang baik? Sebagai seorang mahasiswa, pembekalan untuk kesiapan di dunia kerja nantinya perlu untuk diperhatikan. Memiliki skill public speaking merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. Namun, apakah semua pekerjaan membutuhkan skill public speaking yang baik? Menurut saya, public speaking merupakan inti dasar dalam pembekalan di dunia kerja. Maksudnya yaitu komunikasi merupakan kunci utama. Namun, public speaking merupakan hal dasar dan seperti pelatihan utama dalam apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya. Lalu, profesi apa saja sih yang membutuhkan skill public speaking yang baik? Profesi yang pertama yaitu seorang trainer. Seorang trainer harus berbicara di depan banyak orang dalam sebuah pelatihan. Meskipun begitu, kemampuan public speaking yang dibutuhkan bukan hanya jago berbicara di depan banyak orang saja.
Namun, skill utama yang dibutuhkan seorang trainer adalah komunikasi yang baik, riset mendalam, dan juga keinginan untuk terus belajar. Fokus mendengarkan secara seksama agar bisa memberikan jawaban dan juga respon yang sesuai kepada peserta training. Profesi selanjutnya adalah pembawa acara, baik itu di televisi maupun di platform lainnya. Profesi yang satu ini biasanya dikenal dengan sebutan MC atau Master of Ceremony. Sebagai seorang pembawa acara yang bergerak di bidang media dan komunikasi, seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Maka dari itu, sebagai seorang pembawa acara harus luas dalam melangsungkan perbincangan dan melayangkan pertanyaan yang bermutu. Tidak jarang juga acara yang dibawakan dimulai terlambat, sehingga penonton harus menunggu dengan bosan. Disinilah kemampuan improvisasi seorang pembawa acara dibutuhkan. Maka harus membuat penonton ini tetap tertarik dan sabar untuk menunggu acara dimulai. Profesi selanjutnya adalah pemandu wisata atau tour guide. Keahlian utama yang wajib dikuasai sebagai tour guide adalah berani berbicara di depan banyak orang atau wisatawan. Skill ini sangat dibutuhkan sebagai pemandu wisata karena salah satu tugasnya yaitu memberikan informasi mengenai destinasi wisatawan yang sedang dikunjungi. Sebagai tour guide atau pemandu wisata, ini dituntut untuk dapat berbicara di depan banyak rombongan wisatawan yang sedang dibawa, serta aktif juga dan cepat tanggap dalam berbicara agar rombongan wisatawan tidak merasa jenuh dan juga bosan. Profesi yang terakhir adalah entrepreneur. Sebagai seorang entrepreneur, tentu tidak jarang tugasnya akan menerjemahkan perbincangan bahasa asing dalam sebuah pertemuan formal ataupun informal. Dalam pertemuan formal, biasanya entrepreneur akan diberikan waktu dan platform tersendiri untuk menyampaikan hasil terjemahannya. Dibutuhkan skill public speaking yang baik agar dapat menyampaikan dengan percaya diri. Tidak hanya public speaking, entrepreneur juga harus memiliki kemampuan active listening. Hal ini dikarenakan mereka wajib memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, sekaligus mencari terjemahan yang sepadan dari segi bahasa dan juga budayanya. Selanjutnya apa sih yang sudah dipelajari dalam mata kuliah public speaking? Dalam mengambil jurusan ilmu komunikasi, tentunya mata kuliah public speaking akan diujikan dalam jurusan ini. Di dalam mata kuliah ini, kita belajar untuk tampil berani di depan banyak orang. Namun, dalam pembelajaran ini mungkin agak kurang efektif, ya karena online dan juga karena pandemi ini. Selain itu, mata kuliah public speaking bukan mengajarkan tentang asal untuk dapat berbicara atau berbicara sembarangan di depan umum. Namun juga ada teknik dan juga ada hal yang dipelajari agar ketika berbicara di depan banyak umum atau sedang berpublic speaking dapat dilakukan dengan baik agar memberikan feedback yang baik juga kepada audiensnya. Lalu apa saja sih yang dipelajari dalam kuliah public speaking? Yang pertama itu dalam materi pertama, yaitu teori dasar public speaking. Kita membahas yaitu satu, apa itu komunikasi? Yaitu definisi komunikasi itu adalah di mana proses seseorang menyampaikan stimulus dalam bentuk lambang yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Maka komunikasi itu harus terjalin efektif, yaitu mampu menghasilkan perubahan pada orang lain atau seperti memberikan feedback ya. Lalu yang kedua adalah tujuan public speaking. Tujuan ini yaitu adalah menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan juga entertainment. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu terdapat yang pertama yaitu komunikator yang berperan sebagai sumber pesan. Yang kedua yaitu pesan ini dapat berupa konten yaitu verbal ataupun nonverbal. Selanjutnya yaitu media yang berperan sebagai sarana. Jika ada komunikator, pastinya ada komunikan. Ini merupakan unsur yang paling penting dan paling utama, yaitu pihak penerima pesan. Dan yang terakhir yaitu efek atau gangguan dalam penyampaian informasi. Lalu apa saja sih gangguan dan hambatan itu?
Yang pertama adalah kendala bahasa, gaya bahasa, dan budaya antara komunikator dan juga komunikan. Yang kedua yaitu persepsi, yaitu pendapat antara komunikator dan juga komunikannya. Yang ketiga, pesan tidak jelas, misalnya suara lirih saat melakukan presentasi. Yang keempat yaitu medianya rusak, yaitu misal sound systemnya tidak berfungsi. Yang kelima yaitu lingkungan. Ini juga termasuk hambatan loh, misal jika ada lingkungan di sekitarnya yang terlalu berisik. Lalu yang keenam adalah keterbatasan fisik pada pembicara ataupun pendengar. Selanjutnya yaitu dalam materi kedua, yaitu karakteristik public speaking. Yang pertama ada analyzer atau berbicara secara runtut, rapi, dan terstruktur. Yang kedua harmonizer atau mampu mempersuasi seseorang atau orang lain. Yang ketiga adalah entertainer, yaitu mampu menghibur audiensnya. Yang keempat ada debaters atau mampu mengintimidasi orang lain atau audiensnya ya. Lalu ada juga aspek audiens. Yang pertama demografi, yaitu dilihat dari agama dan juga pendidikannya. Yang kedua adalah geografi, ini dilihat dari mana audiens ini berasal. Yang keempat adalah psikografis, yang itu berdasarkan personality audiens tersebut. Yang keempat adalah behavioristik, yaitu perilaku yang terlihat dari audiens. Lalu dalam materi ketiga yaitu elemen vokal dan metode public speaking. Yang pertama, elemen vokal dalam public speaking. Mengapa penting? Karena dapat menarik perhatian audiens, menjalin interaksi, dan membuat audiens mau mendengarkan. Lalu, apa saja elemen yang terdiri dari elemen vokal tersebut? Yang pertama adalah artikulasi, yaitu kejelasan dalam pengucapan kata. Yang kedua adalah volume, yaitu suara yang lantang ataupun lirih. Yang ketiga adalah tempo. Yang keempat adalah pitch. Yang kelima adalah pause. Ini adalah tanda titik koma berhenti ketika berbicara. Yang keenam adalah intonasi. Yang ketujuh yaitu tone. Dalam tone ini menggunakan teknik smiling voice ataupun teknik lain, yaitu melihat seperti acara tersebut. Misalnya menggunakan teknik tersebut agar audiens tidak bosan dan merasa nyaman ketika mendengarkan kita saat berbicara. Lalu selanjutnya adalah metode public speaking. Ini ada beberapa metode yang dapat digunakan ketika kita ingin tampil sebagai pembicara. Yang pertama adalah manuskrip. Teknik ini digunakan untuk pemula, yaitu menyiapkan naskah terlebih dahulu, lalu membacanya ketika tampil. Yang kedua adalah impromptu atau spontanitas. Teknik ini digunakan untuk orang yang memiliki jam terbang dan sudah berpengalaman, karena teknik ini spontan dan juga langsung tanpa ada persiapan. Lalu yang ketiga adalah memories atau menghafal, yaitu teknik yang menghafal dahulu ketika sebelum tampil. Lalu yang terakhir adalah extemporan, yaitu mencatat poin penting dari pidato, yaitu topik yang ingin dibahas. Materi selanjutnya yaitu pidato dan presentasi. Dalam materi ini diajarkan aspek apa saja yang harus diperhatikan ketika berpidato agar terlihat menarik, yaitu bagian introduction yang lebih variatif, misalnya menambahkan pantun, attention atau kutipan, personal atau storytelling, dan menyampaikan kesimpulan dan juga poin yang ingin disampaikan agar audiens mengerti apa yang ingin dibahas. Selanjutnya yaitu jenis presentasi. Yang pertama adalah informatif, yaitu memberikan informasi kepada audiensnya. Yang kedua demonstratif, yaitu mendemonstrasikan bagaimana melakukan sesuatu hal, misalnya demo masak. Lalu yang ketiga adalah persuasif, yaitu meyakinkan pendengar untuk menerima topik yang didengar. Contoh, menawarkan solusi atau memotivasi audiens untuk mengikuti saran, misalnya membeli produk. Lalu selanjutnya adalah teknik presentasi, yaitu 10, 20, dan 30. Maksud dari teknik ini adalah yang pertama, 10 slide, yaitu jumlah maksimal slide adalah 10 yang mencantumkan poinnya saja. Lalu yang kedua adalah 20 menit atau lama durasi presentasi.
Maksimal sebaiknya 20 menit karena waktu efektif dalam menerima informasi. Yang ketiga adalah 30 point font, yaitu adalah ukuran font pada slide presentasi sebaiknya minimal 30 dan menggunakan font tegas yaitu serif ataupun sans serif. Lalu yang terakhir, apa harapannya sih setelah belajar mata kuliah public speaking? Harapan saya sendiri setelah belajar mata kuliah public speaking yaitu yang pertama adalah PD atau percaya diri, berbicara di hadapan publik. Melihat kelemahan saya merupakan orang yang tidak percaya diri dan bahkan takut untuk berbicara di hadapan publik. Selain itu, fasih dan dapat berbicara dengan baik, yaitu dapat mengolah kata dengan baik secara spontanitas. Yang paling terakhir yaitu sebenarnya dalam public speaking adalah bekal penting untuk perjalanan selanjutnya, yaitu bekal utama untuk dunia kerja karena akan lebih sulit dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan dan juga dituntut untuk harus bisa. Setelah belajar public speaking, harapannya adalah bekal nantinya di dunia kerja agar lebih siap menghadapi tantangan selanjutnya. Jadi penting juga ya belajar tentang public speaking. Selain mengetahui keuntungan dan manfaatnya apa saja sih, ini juga dapat menjadi bekal awal kita sebagai kawan-kawan mahasiswa untuk kesiapan di dunia kerja nantinya nih. Lalu kepercayaan diri itu memang sangatlah penting. Jadi dengan belajar public speaking ini dapat membangun kepercayaan diri dalam diri kita sendiri. Wah, banyak juga ya kalau dibahas tentang apa saja sih yang dipelajari dalam public speaking. Harapannya setelah belajar public speaking yaitu dapat membentuk karakter kita agar lebih dapat show up dan juga tampil di depan umum dengan berani. Sekian dulu dari saya, aku Atika Salmanur Ariski pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. So, goodbye and thank you.